ayat 1 sampai 16. Dalungan Allah. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan memandang dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat naunganku dan kubertuhan Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangkap burung, dari penyakit sangkar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia lapisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedes dan malam, berpanah yang terbang waktu siang, pada penyakit sangkar benar di dalam gelap, terhadap yang mengamuk di waktu petang. 2.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat berduamu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan ulat tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kamu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membukannya. Aku akan membentangnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesakan. Aku akan membukannya dan menyelamatkannya. Dengan panjang umur akan kusiangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Oh iya adik-adik, sebelum itu kakak Kak Mary juga mau menyapa kakak sekolah minggunya. Halo Kak Chelsea. Halo, Kak. Kak Bastian. Kak Esther, Dena, dan Kak Andre. Bagaimana kabarnya kakak? Luar biasa. Masih pakai masker Kak? Masih dong. Masih mencuci tangan? Masih dong. Oh, kakak sekolah minggu tetap adik-adik memakai masker karena kita lagi mau online, jadi pakai maskernya nanti dilanjutin lagi. Nah adik-adik, sebelum kita memulai nih adik-adik, Kak Mary juga tetap mengingatkan pada saat adik-adik keluar rumah tetap harus pakai masker, tetap cuci tangan, dan yang terpenting nih adik-adik harus bisa menjaga jarak ya, jangan berkerumun. Jadi kita harus menghindari yang berkerumun. Nah untuk itu adik-adik, sekarang kita duduk yang manis, kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau bersorak-sorai, kita akan memulai ibadah sekolah minggu nih adik-adik bersama-sama dengan teman-teman kita dimanapun berada. Siapkan adik-adik. Nah untuk itu sekarang kita lipat tangannya. Kita mau berdoa dulu nih adik-adik ya. Kita mulai ya, Kakak Mary hitung ya. 1, 2, 3. Tutup matanya semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu buat kami semuanya. Bapak, pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Walaupun masih online, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tetap ada dalam kehidupan-Mu. Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Engkau beri buat kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kami belajar online, di dalam kami daring, di dalam kami belajar. Tuhan, Engkau juga memberkati guru-guru kami dimanapun mereka berada. Engkau memberkati pembimbing-pembimbing kami, bahkan Engkau juga menyertai teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, dan kami mau mengalaskan doa kami ini, sekolah minggu kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami Roh Kudus, supaya apa yang kami lakukan ibadah pagi hari ini itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita menyembah Tuhan ya adik-adik, kita mau berolahraga dulu. Kita mau bersorak-sorai, kita bangkit berdiri adik-adik. Kita angkat tangan kita dulu, kita percaya bahwa Tuhan kita siapa namanya? Tuhan Yesus.
Ayo Kak, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Tepuk tangannya adik-adik ya. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang menjadi Raja kita, Yesus namanya. Yang menebus dosa kita, siapa? Yesus namanya. Yang kasihnya sempurna, Yesus nama. Sekali lagi dari awal adik-adik ya, semangat. Yang menjadi Tuhan kita siapakah? Yesus namanya. Yang menjadi Raja kita siapa adik-adik? Yesus namanya. Yang menebus dosa kita, Yesus namanya. Yang kasihnya sempurna, Yesus namanya. Ya Yesus, 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 Yesus namanya. Sekali lagi adik-adik. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang menjadi Raja kita, Yesus namanya. Yang menebus dosa kita, Yesus namanya. Yang kasihnya sempurna, Yesus nama. Siapa adik-adik? Ya Yesus, 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 Yesus namanya. Ya Yesus, Yesus, ya 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 Yesus, Yesus nama. Sekali lagi adik-adik, ya Yesus, 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 Yesus namanya. Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus namanya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Siapa namanya adik-adik Tuhan kita? Tuhan Yesus. Siapa nama Raja kita? Tuhan Yesus. Siapa yang menebus dosa kita? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus kita tuh luar biasa ya. Sekarang kita mau menyembah Tuhan ya adik-adik. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita nih adik-adik ya. Kita mau menyembah Allah kita yang luar biasa, Yesus Tuhan kita. Kita mau menyembah Raja kita. Untuk itu adik-adik tidak boleh ada yang main-main ya. Tidak boleh ada yang sambil makan. Tidak ada yang boleh colek-colek saudaranya, abangnya, adiknya. Tapi kita harus tetap fokus bahwa kita pagi hari ini akan ketemu sama Tuhan Yesus. Tutup matanya adik-adik, semuanya kita siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita adik-adik untuk berjumpa dengan Tuhan melalui penyembahan kita pada pagi hari ini. Seperti rusa. Kaulah Tuhan
Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang Engkau sudah beri buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyembah Tuhan, sekarang kita akan bangkit kembali lagi. Bangkit lagi nih adik-adik. Kita mau bersorak-sorai, kita mau berlompat-lompat dulu ya. Ayo kita bangkit berdiri adik-adik. Kita mau nyanyi kudaki-daki. Siap-siap ya adik-adik ya. Kudaki-daki nih adik-adik. Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku terbang, ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kudaki-daki, asik semangat adik-adik. Kudaki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Kita tidak perlu khawatir adik-adik, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita tidak perlu pusing, kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi adik-adik, tapi kita punya Tuhan Allah yang luar biasa yang selalu menyertai kita. Nah, sekarang kita siapkan kembali hati kita adik-adik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Duduk kembali adik-adik, yang manis kita siapkan, alat tulis kita siapkan, Alkitab kita nih adik-adik. Karena kita mau menerima firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Yuk kita buka hati kita adik-adik. Kita harus fokus sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Untuk itu kita tutup matanya adik-adik. Kita minta bimbingan Roh Kudus supaya apa yang kita terima, kita dengar pagi hari ini itu menjadi berkat dalam hidup kita semuanya. Tutup matanya adik-adik. Kita terima roh ya adik-adik ya.
Rachel dari GBI Tebet House of Favor. Nah, kalian tahu nggak, hari ini bukan hari Minggu yang biasa loh, tapi hari Minggu yang luar biasa, spesial. Kalian tahu nggak kenapa Icel bilang hari Minggu yang spesial? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba tebak. Icel kasih tahu ya. Ada kejutan dari Tuhan Yesus. Nah, kalau dengar kata kejutan, Icel jadi happy banget nih. Bakal dapat banyak kejutan. Robot kesukaan Icel, makanan kesukaan Icel, dan juga minuman kesukaan Icel. Kalian juga begitu kan? Tapi apakah kejutan dari Tuhan Yesus itu seperti yang Icel pikirkan dan kalian pikirkan? Yuk kita cari tahu kejutan dari Tuhan Yesus, teman-teman. Karena cerita ini sangat penting, Icel mohon jangan sambil makan, lari-larian, dan juga tidur-tiduran. Harus duduk yang manis biar untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Konsentrasi ya. Yuk kita cari tahu kejutan dari Tuhan Yesus. Mari kita dengar ceritanya ya. 2000 tahun yang lalu itu bukan sekedar cerita loh, tapi nyata, bukan sekedar dongeng atau cerita, alias nyata. Karena tercatat di Markus 14. Teman-teman boleh cek ya di Alkitab. Hari sebelum hari Minggu, tepatnya hari Jumat, ada kejadian di Taman Getsemani. Tuhan Yesus ingin mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tapi murid-muridnya malah tertidur. Berkata, "Simon, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja?" Tuhan Yesus berkata sampai 3 kali, teman-teman. Sampai akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Sudah tiba waktunya. Anak manusia akan jatuh ke tangan orang berdosa." Kemudian Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar, teman. Kemudian Petrus menyangkal 3 kali sampai ayam berkokok. Besoknya pagi-pagi sekali Tuhan Yesus dibelenggu dan dibawa ke rumah Pilatus. Di situ semua orang mengejek-ngejek, mengolok-olok, sampai dicambuk dan diberi mahkota berduri. Kemudian mereka mengolok-olok orang Tuhan Yesus. Katanya, "Salam, hai orang Raja Yahudi." Kemudian Yesus dibawa ke bukit Golgota. Di situ Tuhan Yesus disalib sampai mati untuk menebus dosa-dosa kita. Setelah itu Yesus dikuburkan. Kejadian penyaliban Tuhan Yesus sekarang sudah kita kenal menjadi Jumat Agung. Murid-muridnya sangat sedih, bahkan sampai ada yang menangis ketika Maria dan 2 temannya pergi ke kubur Yesus. Di hari Minggu mereka bertemu dengan malaikat. Kemudian malaikat berkata, "Tuhan Yesus tidak di sini lagi. Dia sudah bangkit." Kata malaikat, Maria dan 2 temannya bingung sekaligus senang. Wow, ternyata ini kejutan dari Tuhan Yesus. Memikirkan dan tidak pernah mendengarnya. Dalam hidup mereka, Tuhan Yesus sudah bangkit. Semua rasa sedih dan menangis sekarang sudah diubah menjadi senyum yang lebar. Melihat Tuhan Yesus lagi, ngobrol dengan Tuhan Yesus lagi, bahkan memegang tangan Tuhan Yesus lagi.
kejutannya tidak sampai situ, teman-teman. Ternyata kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita mempunyai Tuhan yang hidup. Ih, keren banget, teman-teman. Tuhan Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Ini lebih epic loh, teman-teman, daripada mainan robot kesukaan Icel, makanan kesukaan Icel, bahkan minuman kesukaan Icel. Nah, di cerita ini kita belajar bahwa kejutan dari Tuhan Yesus mengalahkan semua kejutan dari dunia ini. Kalian tahu nggak bahwa kejutan dari Tuhan Yesus adalah bangkit di hari ketiga? Maksud kejutan ini adalah bahwa Tuhan sayang kepada kita. Kalau Tuhan tidak kasih kejutan bangkit dari kematian, tidak ada hidup yang kekal di surga. Wow, kita bangga punya Tuhan yang baik. Wow, keren ya. Icel jadi makin bangga punya Tuhan Yesus. Kalian juga kan? Teman, yuk kita buat kejutan buat Tuhan Yesus. Caranya hidup kita harus berubah. Dari yang suka main HP, kita ubah menjadi 1 jam aja. Dari yang suka marah-marahan dan ngambek, kita ubah jadi penurut. Dan suka membantu orang tua dan menjaga adik. Kayaknya kalau kita berubah jadi kayak gitu, bukan kejutannya tidak cuma buat Tuhan aja, tapi buat mama papa. Teman-teman yang ingin berubah menjadi kayak gitu, kita katakan yes, yes, yes. Lebih kencang lagi. Yes, yes, yes. Kejutan buat Tuhan Yesus, katakan amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kejutan dan pengorbananmu. Engkau rela mati buat menyelamatkan kami dari dosa. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami mau berubah menjadi anak yang takut akan Engkau. Tuhan tersenyum. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sekian sharing dari Icel di minggu yang spesial ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan membuat kelinci dari cangkang telur. Yuk ikuti cara-caranya. Pertama, siapkan cangkang telur yang sudah dicuci dan dijemur. Lalu, kertas origami, kardus, kain flanel, mata boneka, ada lem tembak, dan juga lem uhu. Jangan lupa juga glitter. Langkah selanjutnya, kita gambarkan pola pada karton dan gunting sesuai pola. Setelah itu, kita gambarkan pola ke kain flanel, lalu digunting. Buat beberapa warna ya. Supaya semakin tebal, kita buat beberapa warna ya. Kakak buat 3 warna nih. Lalu kita lem 3 kain flanel hati menjadi 1. Oh iya, bentuk lingkaran sebagai alas telur ya. Lalu kita sambung dengan hati yang tadi sebagai alasnya. Kita buat 2 pola telinga kelinci dan dibuat di 2 warna yang berbeda ya, supaya tebal.
Lalu kita tempelkan menggunakan lem kedua warna dari telinga kelincinya. Ambil mata boneka, lalu tempelkan pada telur. Buat lingkaran kecil untuk hidung kelinci, lalu tempelkan pada telur. Setelah itu, tempelkan kedua telinga kelinci di bagian atas telur. Kita bisa membuat hiasan untuk kelinci, yaitu wortel. Pertama, siapkan kain flanel oranye dan bentuk pola seperti wortel dan juga daun untuk wortel. Lalu tempelkan dan rekatkan pada kelinci kita. Kita juga bisa membuat hiasan lainnya seperti pita dan juga baju untuk kelinci. Jangan lupa tambahkan mulut dan juga alis serta bulu mata untuk kelinci kita supaya terlihat lucu. Jangan lupa tambahkan sedikit kapas sebagai ekor dari kelinci, lalu tempelkan di belakangnya ya. Dan juga beberapa glitter supaya semakin cantik. Wah, kelincinya sudah hampir jadi nih adik-adik. Gimana? Gampang kan? Yuk coba buat di rumah ya. Kakak tunggu hasil karya kalian. Bye-bye.